horas. Salam dari saya, si Boru Batak. Nah, jumpa lagi di channel saya, si Hitam Manis Justini AP. Oke, di sini saya akan membahas tentang yang namanya itu ulos. Ya, kalau budaya Batak terkenal itu yang namanya di Paradatan itu, yaitu di Paradatan itu adalah ulos. Sebelum saya menjelaskan bagaimana ulos ini, terlebih dahulu saya perkenalkan diri saya sendiri juga, yaitu dalam berbahasa Batak. Ali otik-otik nata peotik unang pola godang makomenake ala naga pasi-pasi doa berbahasa Batak. Oke, pada dahulu diriku ima au si Boru Pasaribu Justini Anggriani, ima bapakku M Pasaribu Siantarutung Paraknesia, Jalana Manugunau, ima Boru Lumbantoruan L Lumbantoruan sian si borong-borong mori tadahangu daba par si borong-borong ima guarna lapet para busobus ima nama baik akka boru si homding mulhamu lau tu si borong-borong alak kamu malapet na tabui sian si borong-borongi ima jala mau bata daun sada makakakku sada maitoku jala sada mangdiku molos yang keluarga dong marmarkoa ima bapak tua matua uda nanguda bau dua nang boru ima adong tolu bapak tua do oma tuaku jala tolu maudaku jala muse adong ma tolu ma boku do amang boruku ngagudang di tano parsare kamin na do di tano pangaratoan inna. Nah, ima otik partuturan sianau jaladong do setiap marga padan inna ima nasoboi buaton jala soboi pangulian do hamulian. Sama ni majo sianau si Boru Batak sian pangarato kota baruan. Oke, kembali kita ke teks mono Tuhanmu akarongan berbahasa Indonesia membawa nake oti ake alana asa gudak kita na mengerti waduh sebenarnya budaya Batakong jalan buat teks nasian na membahason tentang ulos. Oke, kembali kita berbahasa Indonesia guys Indonesia. Oke, walaupun budaya Batak itu sebenarnya harus dilestarikan. Ulos sering kita sebut dengan sejenis kain, adalah salah satu warisan dari Indonesia. Ulos secara turun-temurun dikembangkan oleh masyarakat Batak, yaitu terlebihnya itu Sumatera Utara sana. Dari bahasa asalnya ulos ini berarti yaitu kain. Cara membuatnya seperti sama dengan membuat kain songket dari khas Palembang, yaitu ditenun. Saya pernah melihat waktu itu saya merantau ke Tarutung, orang Tarutung menggunakan ulos itu atau membuat ulos itu dengan ditenun. Mereka duduk, yaitu bahan yang alatnya itu adalah dari kayu. Nah, mereka sendiri yang membuat benang itu sehingga dibuatlah ulos. Tapi bukan ulos yang dalam arti dibuat dari mesin cepat siapnya. Kalau yang dari tenun itu bisa 2 minggu bahkan berbulan-bulan dalam membuat ulos. Nah, arti ulos itu sendiri. Nah, kita sekarang membahas arti ulos. Ulos ini berarti kehangatan. Kehangatan. Nah, di dalam tubuh kita ini ada beberapa kehangatan menurut nenek moyang kita dulu. Nah, kehangatan yang pertama itu kita tahu dari matahari, api, bahkan kalau kami nenek moyang bilang itu adalah ulos itu sendiri. Nah, ada 3 warna dalam ciri-ciri ulos itu. Yang pertama warna hitam, yang kedua warna putih, dan yang ketiga itu adalah warna merah. Itu sering sekali kita jumpai ragam-ragam ulos. Nah,
Berikutnya ada beberapa ulos itu yang digunakan dalam peradatan Batak, ya kan? Makin banyak tahu, makin cerdas. Oke, mari belajar. Saya juga belajar, oke? Yang pertama itu ada ulos yang diberikan kepada anak atau natoras mangalian tuh ayana kona dalam bahasa Indonesianya, orang tua memberikan kepada anaknya, atau hula-hula memberikan kepada gurunya dan lain sebagainya. Nah, yang selanjutnya ini adalah yang kedua, ragi hotang. Ragi hotang ini kita kenal dalam peradatan, yaitu mangalian tu helanya. Nah, ini dalam arti memberikan kepada menantunya. Nah, dalam penggunaannya sendiri ada bermacam-macam. Yang pertama, si habi apa dalam bahasa Bataknya, si habi tonon. Kita pakaikan. Nah, itu dalam artinya si habi tonon ini dipakai di dalam tubuh, bisa menjadi baju, bahkan bisa digunakan dalam bentuk sarung. Ini ada contoh ulosnya, itu adalah ulos ragiduk. Yang pertama ulos ragiduk, sibolang, runjat, jobit, dan lain sebagainya. Ada lagi si haduk konon. Si haduk konon ini dalam bahasa Indonesianya itu adalah diletakkan di bahu. Ini digunakan ulos, yaitu ulos sumbat, ulos bulean, ulos manggiring, dan lain sebagainya. Ada lagi si tali-talion. Ada yang orang Batak itu yang si tali-talion ini, atau di dalam bahasa Indonesia itu pengikat kepala. Itu biasanya digunakan ulos tuntuman atau ulos dari mangiring dan lain sebagainya. Lanjut ke berikutnya, fungsinya di dalam ulos itu sendiri dan digunakan dalam peradatan Batak. Yang pertama, ulos digunakan dalam acara adat Batak. Iya, kalau ada dalam acara Batak, ya banyak sebenarnya fungsi ulos ini. Tapi yang inginnya saya jelaskan itu dalam bentuk pernikahan. Kalau dalam bentuk pernikahan, ulos sangat dominan dipakai. Bahkan semuanya hampir memakai ulos, ya kan? Apalagi kalau hula-hula atau hal yang paling pentingnya. Nah, di dalam ulos itu sendiri, dalam pernikahan itu, nah, yang digunakan itu kepada orang yang menikah itu adalah ragi hotang. Iya, itu sangat ciri-ciri khasnya, bahkan itu sangat digunakan, bahkan itu tidak boleh lupa, ya kan. Nah, dalam ulos itu sendiri ada juga ketika dia orang yang sedang mengandung 7 bulanan, dikatakan 7 bulanan itu diberikan kepada mereka agar ketika nanti masa persalinan ibu dan anak itu bisa terhalau dari mara bahaya. Itu pada zaman nenek moyang kita dulu, bahkan sampai sekarang itu pun masih dilakukan, menjadi suatu tradisi yang sangat bagus. Yang kedua, untuk acara kedukaan, ada sebenarnya dalam acara kedukaan itu selain warna baju yang kita gunakan warna hitam, ada juga beberapa ulos yang digunakan dalam acara kedukaan. Yang pertama itu ada ulos boleam sunting, ulos mangiring sunting, dan lain sebagainya. Dan masih banyak lagi dalam peradatan Batak itu digunakan ulos untuk hal ini sangat banyak sekali. Jadi mari kita melestarikan ulos dan banyak mengetahui tentang bagaimana di peradatan dalam adat Batak. Nah, yang paling utama juga dalam perpestaan, saya lupa baru ingat. Di dalam peradatan itu, dalam pesta ada yang paling utama, yaitu si Raja Hata. Ya, mulai dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Ada dikatakan itu si Raja Batak karena dia tahu semua pertuturan, bentuk acara dan lain sebagainya. Nah, itu sedikit tentang yang saya tahu. Untuk teman-teman semua, mari budayakan kita seorang orang Batak, yaitu semangat di perantauan, semangat dimanapun, tetap budayakan budaya Batak. Nah, mari berbagi dari saya sedikit untuk semua. Jika ada yang salah, komen di bawah. Jika ada lagi penambahan channel saya juga
komen di bawah. Oke guys, ada yang ribut-ribut. Sikit-sikit. Jadi banyak orang di sini. Jadi oke guys, hiraukan aja yang ribut-ribut. Oke, suaraku yang agak cantik ini. Oke, yang cantik ini saja ya. Didengar, jangan yang ribut-ribut. Oke guys, sekian dari saya, si Boru Pacar Ibu. Oke, next, nanti like, comment, subscribe video saya, share sebanyak mungkin biar saya juga semangat. Kalau nggak semangat, lesu saya. Oke guys, dadah.